Ketika ibu saya udah lemes, nggak karuan kayak begitu, saya cekkan badannya kan. Saya cek badannya, ternyata di perutnya ini ada bekas bibir, Bang. Ada bekas bibir, bentuk bibir gitu, Bang. Di sebelah pusarnya itu ada bekas bibir warna biru. Warna biru itu aneh. Ini apaan nih, kata saya gitu. Jadi ibu saya kayak mau diseret ke kamar belakang yang ada jejak kaki itu, Bang. Tanganku ditarik, kata ibu saya kan. Saya pegangin, bapak saya pegangin kakinya, saya pegangin tangannya. Saya doa lah sebisa saya kan. Wah, saya doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Petrol. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, ini kisah horor merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya nih Bang? Tony. Bang Tony. Iya. Tinggal di mana Bang Tony ini sekarang? Saya sekarang tinggal di Tangerang Kota. Tangerang Kota. Oke, mungkin di sini ada warga Tangerang Kota nih, sapa-sapa nih Bang. Halo warga Tangerang Kota dimanapun berada, salam kenal. Oke. Dan ini kisah pengalaman Bang Tony ini waktu tahun berapa nih kejadian? Ini kejadian tahun 2019. 2019. Iya. Oh, berarti sebelum pandemi itu ya, Covid ya? Sebelum. Oke, dan tadi belakang layar sempat cerita nih sob, ini kisahnya barbar. Oke, siap. Tahan dulu Bang Tony ya. Gak usah lama-lama lagi, cari poster ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang lagi di kamar, jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bang Tony, kisah pengalaman horornya nih Bang? Ya, ini cerita pengalaman saya waktu tinggal di suatu kontrakan sebelum kontrakan saya yang sekarang. Oke. Jadi waktu itu tahun 2019 itu saya sebelumnya tinggal di daerah Jakarta Barat. Iya. Dan di situ saya tinggal di kontrakan juga, Bang. Kontrakannya tapi lingkungannya rame, padat, dan kurang nyaman lah. Dan itu posisinya ada di dalam gang. Jadi kalau ibu saya sewaktu-waktu sakit, itu repot. Kalau manggil taksi online buat ke rumah sakit tuh repot. Oh iya, karena masuk gang gitu ya? Iya. Nah, akhirnya kita berpikir untuk pindah rumah. Nah, sebelum itu juga ada kejadian ibu saya ribut sama tetangga. Karena ada satu tetangga di situ yang suka begadang sampai malam, terus mabuk, berisik sampai malam. Sama ibu saya ditegur. Ibu saya kondisi lagi sakit banget tuh. Ditegur dia nggak seneng, jadi cekcok mulut, terus saya pisahin lah. Ini tetangga ini anak muda atau orang tua nih yang begadang-begadang? Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Iya, cuman kayak ibaratnya kayak premannya situ lah gitu. Iya. Nah terus udah saya pisahin. Nah setelah itu saya merasa kok nggak aman ya di sini ya. Udahlah kita cari rumah, dapat di pinggiran Jakarta di Tangerang Kota. Gitu, di Tangerang Kota ini kita coba cari ke suatu pemukiman. Jadi dia tuh ada kali depannya dan ada jembatan kecil. Kita masuk ke situ. Nah di situ banyak rumah-rumah, tapi rumah-rumah zaman dulu. Rumah-rumah mungkin tahun 90-an ya model-modelnya gitu. Tapi lumayan besar. Jadi cocok lah buat tempat tinggal. Ini rumahnya di perkampungan atau di perumahan? Ini di perkampungan. Oh, perkampungan. Oke. Dan rumahnya itu sisinya tuh saling menempel sama rumah yang lain. Iya. Nah, rumahnya kalau dilihat dari kasat mata itu sebenarnya tidak menarik sih. Karena kayak rumah terbengkalai. Dan ketika saya lewat situ ada tulisannya dijual, terus nomor teleponnya. Tapi saat itu saya tidak memperhatikan tulisan dijual. Jadi saya langsung catat nomor teleponnya, saya telepon. Saya langsung tembak aja.
ini harga sewanya berapa, dikontrakin nggak? Oh iya, tapi per tahun ya. Per tahun berapa? 15 juta. Wah, murah banget. Untuk daerah sekitar situ tuh harga segitu tuh sangat murah. Iya. Jadi saya ambil, saya langsung pulang, saya hubungin bapak sama ibu saya, mau nggak di sini? Gitu. Ya udah yuk, coba lihat dulu. Nah besokannya saya sama bapak saya ke sana, dilihat cocok nih, gede juga. Jadi rumahnya itu lebar, terus kamarnya tuh ada 3. Oh, 3 kamar. 2 kamar yang depan itu besar, terus satu lagi kamar kecil di paling belakang. Tengahnya itu dapur sama ruang tengah, terus ruang tamu. Dan ada teras, terus ada pohon nangka. Oh, Pohon nangka di situ. gede berarti ya rumahnya. Ya? Lumayan gede dibanding rumah saya yang di itu beda jauh. Iya. Nah terus janjian sama yang punya, akhirnya seminggu kemudian katanya, ya udah seminggu ya, nanti kita mau bersihin dulu katanya. Nanti seminggu datang aja ke sini. Nah, seminggu kemudian kita datang lagi, ngobrol-ngobrol. Pas saya masuk, kan saya waktu itu belum masuk ya. Begitu saya masuk, waduh banyak banget nih yang harus direnovasi. Atapnya udah jebol. Terus pas saya masuk ke kamar mandi, sela-sela lantainya itu ada keluar tumbuhan gitu. Dan pokoknya udah bener-bener kayak terbengkalai lama. Oh, udah lama ada tempatin. Iya, udah lama banget. Nah terus saya bilang kan, ini gimana nih, perlu direnovasi lagi. Ini aja deh, saya kasih diskon aja, kata yang punya rumah. Saya kasih diskon, silakan renovasi sendiri, cari tukang sendiri. Pokoknya saya cuma kasih rumah aja gitu. Jadi berapa tuh diskon sama dia? Waktu itu sekitar 2 jutaan ya. 2 juta. 2 jutaan. Terus saya renovasi sekitar 3 minggu, saya cari tukang dulu. Saya cari tukang, dapat 1 tukang, dan akhirnya kita renovasi. Nah setiap renovasi itu saya dampingin kan. Nah setelah kita mulai renovasi, itu mulai ada keanehan bang. Apa tuh? Jadi saya kan pegang kunci ya, jadi nungguin tukang renovasi tuh. Setiap mau pulang, itu sekitar menjelang maghrib, saya sendiri kan, tukang udah pulang. Pas saya lagi main HP di ruang tamu, kayak ada orang di dalam rumah itu. Jadi seperti merasa sedang diperhatikan. Gitu. Jadi saya lagi main HP, pas lagi main HP tuh, kok kayak ada orang nih. Saya nengok ke belakang, nggak ada. Pokoknya perasaan-perasaan seperti diperhatikan. Iya. Nah itu selama 2 minggu terakhir di waktu renovasi itu. Nah setelah itu, setelah 3 minggu, udah dong, udah aman, udah bisa ditempatin. Saya ajaklah orang tua saya datang gitu kan, kita tempatin. Tinggal berapa orang Bang Tony waktu itu? Cuma bertiga aja, saya, ibu saya, sama bapak saya. Oke. Nah terus kita pindah ke situ, nggak ada apa-apa, aman. 2 bulan pertama aman. Iya. Nah masuk bulan ketiga, mulai ada kejadian-kejadian yang nggak biasa. Jadi waktu itu kan saya pulang kerja, udah menjelang sore lah. Begitu saya sampai rumah, saya nggak langsung mandi tuh. Saya main di ruang tamu, istirahat sambil main HP. Nah ketika saya lagi main HP, itu tiba-tiba ada suara. Lama-lama lari. Saya pikir suara binatang, tapi kalau suara binatang tuh nggak mungkin kayak begitu, karena suaranya mirip banget sama langkah manusia. Di mana tuh suaranya? Di atap. Oh, di atap. Jadi rumah saya itu kan bentuknya di ruang tamu nih, itu ruangannya 3x3. Terus ada dipan bambu hitam, letter L. Nah di balik letter L itu ada tembok, terus ada ruang tengah ke belakang kan. Suaranya dari atap ruang belakang. Berjalan ke depan sampai ke ruang tamu. Nah itu bang, kalau kita lihat ke loteng atas, saya pernah masuk nih ke loteng atas, itu antara ruang tengah sama ruang tamu ada sekat tembok. Logikanya kalau orang jalan di situ, itu pasti terhenti di tembok. Ya. Tapi ini nggak tembus, jalan, kadang lari, dan itu kejadian nggak cuma itu aja, itu hampir setiap hari. Itu masih sore padahal ya? Masih sore, masih sekitar 5:30 mungkin. Nah itu kejadian bukan saya yang dengerin, tapi ibu saya juga dengar, bapak saya juga dengar. Gitu. Bapak saya kan tanya kan, ada apaan sih? Suara binatang kali. Enggak pak, itu suaranya kayak suara kaki orang. Nah beberapa hari kemudian
bapak saya juga dengar sendiri suara langkah kaki itu, langkah kaki yang sama. Dan itu setelah beberapa hari kemudian mulailah penampakan-penampakan. Gimana tuh penampakan apa? Jadi waktu itu kejadiannya udah malam sih. Malam saya lagi kerja di laptop saya. Di posisi saya itu ada di kamar sebelah ruang tamu. Nah, ketika saya agak menoleh seperti ini, di sudut mata saya melihat ada sosok hitam seperti orang berdiri di dapur. Ya, itu fotonya udah saya kirim tuh ke timnya abang. Ada fotonya, foto dapurnya. Dia posisi ada di depan wastafel, sedang berdiri di situ. Iya, terus saya lihat, apaan tuh? Pas saya tengok nggak ada. Terus besokannya lagi, ibu saya gantian. Ibu saya lagi istirahat, tapi ini kejadian siang-siang bang. Siang-siang dia lihat itu siapa tuh yang melintas hitam lewat depan kamarnya. Jadi kamar ibu saya itu kan ada di depan ruang tengah kan, di depan dapur dan wastafel itu. Jadi sering melintas tuh hitam. Seperti itu. Jadi kalau bayangan hitam ini tuh udah paling sering banget kita lihat. Saking seringnya kita sampai ya udahlah biarin aja. Mau diapain lagi gitu. Yang penting jangan sampai megang atau apa yang ganggu fisik kayak gitu sih. Nah itu awal-awal saya pindah tuh bang, kejadiannya seperti itu. Nah terus kejadian berikutnya lagi, ya jadi waktu itu ada sepupu-sepupu saya datang dari Sukabumi. Dan mereka ini orang Purbalingga bang. Jawa Tengah. Purbalingga Jawa Tengah. Kalau ngomong kan ngapak ya. Nah terus saya mau bikin konten tentang bahasa ngapak, belajar bahasa ngapak gitu. Saya bikin di kamar belakang. Nah, di kamar belakang saya siapin kamera, saya siapin sound segala macam di situ. Nah, ketika saya persiapan itu di tembok ruangan belakang itu tadinya nggak ada apa-apa bang. Tapi begitu pas mau take itu abang saya ngelihat di tembok ada jejak kaki. Di tembok? Iya, itu posisi sekitar 2 meter dari bawah, tinggi. Tapi awalnya itu kosong. Oh kosong? Iya, awalnya itu kosong, terus tiba-tiba ada jejak kaki. Dan abang saya yang Ton, itu apaan? Apa ya? Kok kayak kaki ya? Loh, iya kan tadi nggak ada ya? Bingung dong kita lihat-lihatan semua. Wah apaan nih, udah merinding tuh. Terus, aduh kalau kayak begini nih ngeri juga nih. Tapi udahlah kita syuting dulu, soalnya saudara saya mau pulang nih sebentar lagi. Ya udah kita syuting kayak biasa nggak ada apa-apa. Nah setelah selesai syuting, setelah saudara saya pulang, saya cek rekamannya. Ternyata ada suara. Suara apa? Suara ngegeram. Ya suara kayak gini. Gitu. Gila. Cuman sayangnya saya nggak simpen rekamannya. Jadi saya cuman cut yang bagus-bagus aja untuk adegan itu. Iya. Gitu. Jadi suara itu nggak kerekam. Tapi foto jejak kaki itu ada. Gila sayang banget ya. Itu nanti fotonya bisa dilihat. Iya. Nah ini ada lagi nih bang. Jadi waktu itu saya pulang kerja ya. Udah malam nih, udah jam 7 karena saya kejebak macet kan. Nah, terus saya pulang mau mandi ceritanya nih, udah sekitar jam 8-an habis istirahat. Pas saya mau mandi itu ada bau. Baunya tuh bau anyir darah. Jadi kayak darah yang udah busuk banget tuh bau. Itu ada di salah satu pojok dari kamar mandi. Nah itu fotonya ada saya kirim. Jadi di bau itu tuh saya pikir tadinya karena lantainya kotor. Saya bersihin kan, pakai sabun, pakai apalah segala macem, nggak hilang-hilang. Sama bapak saya juga sama. Ini kok bau apa ya? Kok nggak hilang-hilang? Apa ada bangkai tikus di atap kamar mandi? Tapi enggak. Udah diperiksa. Terus ya udah coba kita bersihin aja. Setiap hari kita bersihin itu baunya menetap di situ di pojok yang sama di kamar mandi. Itu bau anyirnya kayak gimana bang? Maksudnya kayak bau bangke kah? Atau bau pipis? Atau bau apa gitu? Kayak darah tapi yang udah busuk. Iya. Pokoknya busuk sebusuk-busuknya itu baunya. Kayak bangkai tikus tapi lebih busuk lagi. Iya. Nah terus yang lebih aneh lagi bang, bau ini kan selalu ada tuh setiap hari. Tapi dia bisa pindah baunya. Jadi kamar saya kan saya tidur waktu itu di kamar depan. Bertepatan dengan sebelah kamar mandi kan. Jadi malam-malam nih sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya. Saya lupa. Saya lagi tidur, bau itu pindah ke kamar saya. Jadi mirip banget sama kayak orang pakai parfum jalan, tapi ini baunya busuk. Nah seperti itu. Itu saya aneh banget. Kok ini bau kok pindah ya? Terus
Saya ke kamar mandi, hilang yang di kamar mandi, baunya pindah ke kamar saya. Gitu. Dan ternyata itu bukan cuma saya aja yang ngalamin. Bapak saya juga. Oke. Gitu. Kok nih baunya juga pindah ya? Ntar besok balik lagi ke kamar mandi lagi. Dan itu kejadian terjadi sampai kurang lebih 2 minggu. 2 minggu seperti itu. Dia pindah ke kamar, pindah lagi ke kamar mandi, seperti itu baunya. Tapi akhirnya hilang sendiri tanpa dia apa-apain. Ya bang, terus ada lagi nih bang kejadian. Jadi ini kejadian malam. Jadi saya kan sering begadang, ngerjain kerjaan lah, lembur gitu. Itu kalau saya lagi kerja, itu saya biasa pakai kamar depan. Kamar depan kan biasa kosong, buat saya kerja doang. Nah itu saya lagi ngetik-ngetik nih di depan komputer, di laptop. Pas saya lagi ngetik-ngetik, itu sekitar 1:30 pagi. 1:30 pagi, udah pada tidur semua, tinggal saya doang. Pas saya lagi ngetik, ada suara crack, crack, kayak gitu. Crack, crack, crack. Suara dari dipan bambu. Jadi kan di ruang tamu saya itu ada dipan bambu buat duduk kan. Saya kan nggak pakai sofa, pakai dipan bambu yang bentuknya letter L nih. Letter L. Nah dipan bambu itu dari bambu hitam. Dari bambu hitam. Nah suaranya dari situ bang. Wah saya pikir bapak saya. Karena bapak saya kan kadang-kadang ini hipertensi. Kalau lagi hipertensi dia ke depan duduk tuh. Saya pikir dia. Saya lihatlah, saya keluar kamar, ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang, saya balik lagi dong. Saya ngetik lagi. Saya lagi ngetik lagi, muncul lagi tuh suara itu. Crack, 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 makin kenceng. Wah, apaan nih? Oh, saya udah mulai nggak berani tuh. Tapi saya coba nengokin aja, pelan-pelan gini, nengok-nengok. Ada suara langkah. Duk. Suaranya mirip seperti suara yang di atap, tapi ini di lantai. Gitu. Suaranya kayak mendekat ke arah pintu kamar saya. Saya takut dong. Saya takut, saya langsung bangkit, saya tutup tuh pintu kamar depan. Jeger. Udah, saya langsung balik lagi ke laptop. Nah, saya balik lagi ke laptop, itu pertama tenang. Udah tenang, saya atur napas lagi. Aduh, gimana nih, kerjaan belum kelar kan. Saya lihat situasi, kayaknya udah tenang nih, udah nggak ada apa-apa. Udah saya ketik lagi dah. Saya ngetik lagi, kerja. Nggak lama, suara itu lagi. Crack, crack, crack. Wah, ini kok makin parah nih. Terus kan saya beraniin diri nih bang. Saya buka pintu pelan-pelan. Pas saya tengok ke ruang tamu itu yang ada di depan bambu, nggak ada orang ternyata. Wah, udah saya tutup lagi. Ceger. Saya balik lagi kerja. Dan saya pasang headset, saya nggak mau tahu lagi dah tuh. Ada suara apaan, udah nggak peduli. Iya. Itu kayak suara orang duduk atau gimana? Crack-cracknya itu? Ada yang kayak suara orang duduk, ada kayak suara diinjek-injek. Kalau yang kenceng itu kayak suara diinjek-injek. Crack, 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 crack gitu. Jadi itu emang dipan bambu, saya beli udah lama. Tapi nggak tahu ya apa karena dipan bambu hitam itu atau sesuatu yang lain, saya nggak tahu saat itu. Jadi saya udah nggak peduli, saya lanjut aja kerja sambil dengerin headset. Nah berkaitan dengan dipan bambu ini ada cerita lagi nih bang. Apa tuh? Jadi waktu itu ya malam-malam juga. Waktu itu kan hujan gede di rumah saya. Dan rumah saya itu kalau misalnya hujan lama itu banjir. Sampai masuk ke teras. Nah karena hujan gede saya lagi kerja, saya takut banjir kan. Sementara bapak sama ibu saya udah tidur. Terus saya coba cek keluar, takutnya air masuk nih. Masuk ke dalam rumah. Saya jalan dari kamar tengah keluar menuju ruang tamu. Begitu sampai ruang tamu yang ada di depan bambu itu saya lihat orang bang. Orang nggak pakai baju. Tapi begitu saya deketin, dia berdiri. Dan yang aneh, badannya cuma setengah. Iya, badannya cuma setengah bang. Terus? Terus saya kaget banget. Saya kaget, terus dia hilang. Blep. Saya lari dong ke kamar, balik lagi. Saya bangunin ibu saya. Mama itu ada orang di depan. Apaan gitu. Udah kita sama-sama keluar lihat. Nggak ada apa-apa bang. Udah terus jadi rame tuh. Gara-gara itu saya bangunin ibu saya, bapak saya. Apaan sih gitu. Tadinya saya pikir tuh bapak saya. Karena bapak saya punya kebiasaan kalau malam nggak bisa tidur, dia tidur di ruang tamu. Saya pikir bapak saya. Pas saya lihat bukan. Karena sosoknya juga bukan bapak saya itu. Laki-laki, nggak pakai baju, rambutnya pendek dan ngebelakangin saya. Tapi itu setengahnya itu kakinya nggak ada ya pas? Nggak ada. Jadi dia duduk. Pas saya ke depan gini makin deket, dia berdiri tapi badannya setengah. Jadi ngambang gitu bang. Iya.
ngambang terus hilang. Jelek. Wah itu aneh sih, aneh banget. Iya. Nah habis itu udah rame tuh, bapak saya langsung, enggak, orang bukan bapak, orang bapak di kamar gini. Aduh tuh siapa ya gitu, udah rame deh tuh malam itu. Ya abis kejadian itu udah kita akhirnya semua memutuskan untuk istirahat lagi bang. Nenangin diri lah, kita istirahat lagi. Nah pagi-paginya tuh sebelum saya berangkat kerja itu bapak saya cerita. Malam itu bapak saya nggak cerita, paginya baru cerita. Cerita apa tuh? Ya katanya tadi malam dia lihat seperti binatang kayak kucing bang. Itu dari kamar belakang, dari dapur ke depan, tapi bercahaya bang. Bercahaya dan jalannya cepet, dan dia nembus ke pintu depan. Iya. Itu bapak saya juga bingung itu apa gitu. Jadi memang dulu tuh saya punya kucing bang. Kucing saya warnanya putih dan itu udah mati, udah lama. Apakah ini sosok yang sama kucing saya itu atau bukan, saya nggak tahu tuh. Iya. Tapi yang bapak saya lihat tuh mirip sama kucing saya yang dulu, cuman bercahaya. Tapi padahal waktu itu kucingnya udah meninggal. Udah lama, udah 2 tahunan. Oh. Jadi itu salah satu keanehan yang dilihat bapak saya. Iya. Terus ya udah saya tenangin bapak saya lah. Saya pikir bapak salah lihat kali. Mungkin masih ngantuk kan, malam-malam namanya juga orang tua gitu, matanya udah nggak jelas. Oh iya kali ya kata bapak saya. Tapi bapak saya tetap kekeh. Tapi kayaknya enggak sih, itu mah beneran. Orang jelas banget kayak kucing. Cuman jalannya aja cepet sama bercahaya. Iya. Gitu. Itu aneh sih menurut saya bang. Nah terus selang beberapa hari kemudian tuh sempet nggak ada apa-apa bang, aman-aman aja. Nah terus suatu malam ada kejadian lagi nih, baru lagi. Dan ini menurut saya aneh seaneh-anehnya bang. Jadi malam kita udah pada tidur bang. Jam 3 pagi ibu saya keluar kan, mau ke toilet. Nah dia mau ke toilet, dia nginjek sesuatu bang, lengket gitu. Apaan nih? Hampir kepleset ibu saya. Terus pas dilihat nyalain lampu, ternyata ada kotoran manusia bang. Dari kamar mandi sampai ruang tamu sampai ke teras. Oh. Iya, itu bener-bener kotoran orang bang, Iya, kotoran orang. Wah, apa nih kok ada beginian? Dikiranya saya apa sakit perut atau gimana gitu. Tapi nggak mungkin, orang saya lagi tidur. Wah, ada apaan sih? Ada apaan? Ini ada kotoran orang nih. Kok bisa begini sih? Ini siapa ini? Wah, nggak tahu. Wah, bapak saya juga bingung. Kita nyalain lampu, senterin, ternyata dari dalam kamar mandi tuh, dari yang lubang WC-nya, itu kotoran manusia semua keluar sampai depan kamar mandi, ke ruang tamu berceceran banyak banget, ke teras depan sampai ke halaman. Gila ya. Itu bener-bener nggak masuk nalar bang. Bayangin itu jam 3 pagi kita kerja bakti betul bersihin itu doang. Tapi di antara Bang Tony bertiga nih sama orang tua, bukan antara tai mereka, maaf. Bukan, nggak ada. Kita semua lagi pada tidur. Oh gila ya, sampai ada kotoran Iya, manusia. itu terus? Iya udah kita beresin sampai pagi. Pagi-paginya udah kita bertanya-tanya dah, ini kejadian apa sih sebenarnya di rumah ini, gitu. Padahal kita juga belum ada 6 bulan di situ, tapi udah terornya macem-macem. Nah itu sih bang, tuh aneh banget sih menurut saya. Gila ya, sampai ada kotoran gitu ya. Iya bang, itu pokoknya udah paling aneh dah yang pernah saya alamin tuh. Gila. Jadi setelah kejadian itu kan paginya tuh saya lanjut kerja kan, udah selesai tuh, udah beres-beres. Nah saya kerja seharian, nah sorenya tuh udah pulang tuh, udah sampai rumah. Nah begitu sampai rumah nih, ibu saya heran, loh kamu ngapain? Apa? Tadi bukannya udah pulang? Lah enggak, baru aja nyampe. Soalnya waktu saya pulang itu kan saya masih bawa tas kan, segala macem. Kata ibu saya, enggak, tadi mama lihat kamu di kamar mandi, lagi jalan ke kamar mandi gitu. Iya. Tapi posisinya yang dilihat ibu saya itu udah nggak pakai tas, udah kayak di rumah lah, udah siap-siap gitu, udah beres-beres. Iya. Enggak, ini baru pulang. Wah udah tuh saya berdebat sama ibu saya, orang baru pulang, dikira saya ngerjain gitu. Padahal enggak, beneran, masa sih? Tapi bener tadi jam 3 tuh kamu datang itu dari depan ke belakang ke kamar mandi, masuk ke dalam. Enggak, ini baru pulang, ya lihat aja tuh motor juga baru diparkir. Apa salah lihat apa gimana? Nggak tahu dah. Udah jangan ribut-ribut, capek baru pulang kerja gitu kan. Udah akhirnya saya istirahat lah di kamar. Nah terus besokannya itu
bapak saya giliran gantian tuh. Bapak saya lagi makan di ruang tengah nih, di ruang yang sempat ngelihat ada penampakan hitam itu. Nah, pas lagi makan, dia ngelihat saya jalan dari kamar menuju kamar mandi. Sama nih, mirip sama yang dilihat ibu saya gitu. Cuman bapak saya pikir itu kan saya kan, karena emang yang dilihat dia itu saya gitu. Padahal enggak, saya lagi main waktu itu. Lagi main ke rumah teman, nggak ada di rumah. Terus, Ton, ini nanti bantuin bapak ya, angkatin barang gitu buat ke rumahnya abang saya tuh ada. Terus diem aja, tapi waktu itu saya nggak bergeming, jalan aja masuk ke kamar mandi. Terus ini anak diajak ngomong nggak nyaut katanya. Udah tuh. Nah udah gitu pas saya pulang main, dia nanya, loh dari mana lu? Dari main, dari rumahnya si ini. Lah, tadi bukannya di rumah aja, ke kamar mandi? Kamar mandi? Kapan? Tadi. Orang bapak ngomong kok, nanti bantuin bapak ya, nganterin barang. Nganterin barang? Nggak tahu. Dari tadi kan Tony di luar, Pak. Lah, terus tadi siapa? Lah emang siapa yang bapak jawab? Lah kamu katanya. Lah, enggak, dari tadi di luar. Wah udah berdebat lagi kayak ibu saya tadi. Gila, dikembarin ya. Jadi ternyata tuh bapak sama ibu saya selama ini sering ngelihat sosok kayak saya, mirip gitu. Tapi bukan saya, Bang. Dan dia nggak tahu kalau itu bukan Bang Tony. Siapa? Bapak Orang saya? tua. Nggak tahu. Dikiranya saya. Karena mirip banget. Cuman kalau diajak ngobrol nggak nyaut. Gitu, Bang. Jadi itu aneh sih menurut saya. Waktu itu kan mulai masuk 2020 nih, Bang. 2020 ada pandemi kan. Nah, mulai lockdown lah. Dan dari kantor saya sendiri ada kebijakan supaya karyawannya itu WFH. Jadi boleh kerja dari rumah lah. Nah, saya di satu sisi sih bersyukur sih bisa WFH. Karena kan orang tua saya kan udah lansia. Jadi kalau ngelihat mereka sering ngalamin kejadian-kejadian kayak begitu, kasihan juga gitu. Cuma berdua kan di rumah. Udah terus WFH. Saya bisa lebih mantau lah mereka. Nah terus suatu malam nih Bang, ada kejadian lagi. Apa tuh, gimana? Jadi pas lagi saya WFH, saya ngerjain sambil cari udara segar lah. Saya ngerjain di teras rumah. Karena outdoor kan, lebih tenang gitu. Nah itu saya lagi asik kerja, nggak ngelihat waktu, tau-tau udah malam. Udah jam 11 aja. Udah jam 11, kok suasananya berubah nih Bang. Jadi lebih tenang, nggak ada suara hewan, nggak ada angin berhembus gitu. Tenang, tenang-tenangnya dah. Nah pas saya lihat, itu di depan rumah saya kan ada pohon nangka. Jadi tempat saya ngetik nih, di depannya tuh pohon nangka persis. Nah pas saya lihat ke atas, mata saya menyusur begini. Itu ada kepala Bang. Kepala orang. Jadi itu kepala, ada mukanya, ada rambutnya. Di atas pohon nangka itu. Terus? Pertama saya ngelihat ini apaan ya? Kok buah tapi bukan? Kan buahnya masih kecil-kecil tuh pohon nangka. Saya iniin lagi, saya pastiin apa ya itu ya? Ternyata kepala, ada mukanya Bang, ada mata, ada hidung, ada mulutnya. Di atas pohon itu, gitu. Wah udah dong, saya takut, saya matiin laptop, saya masuk ke dalam langsung. Udah nggak mikir panjang lagi tuh. Nah itu aneh sih. Jadi pohon nangka itu ada kepala. Itu kepalanya bentuk manusia? Bentuk manusia. Cewek atau cowok yang abang lihat? Bentuknya apa? Ancur-ancuran atau gimana? Nggak ancur-ancuran sih, tapi kayak muka orang biasa tapi cowok. Dan pucat. Jadi posisinya ngelihat ke saya si muka itu di atas pohon itu. Wah itu serem banget sih. Tapi ada suara waktu itu Bang? Nggak ada, bener-bener hening. Tiba-tiba dia muncul aja? Tiba-tiba muncul aja. Saya nggak ngeh itu tadinya apa ya, karena mata saya kan menyusur begini kan. Kok beda sendiri gitu. Saya coba pertajam lagi penglihatan saya. Makin jelas ternyata muka. Ada rambutnya, ada mukanya. Wah itu serem banget sih. Saya langsung masuk ke dalam itu, udah nggak pikir panjang lagi deh. Setelah 2 minggu ada kejadian lagi nih Bang. Apa tuh? Jadi saya dapat kabar duka dari yang punya rumah. Jadi si suaminya yang punya rumah ini meninggal. Nah meninggal terus disemayamkan di salah satu kelenteng. Di salah satu kelenteng. Nah terus saya memutuskan untuk
ngelayat ke sana sama bapak saya berdua. Kita naik motor tuh ke sana tuh. Dan lokasi kelenteng ini itu ngelewatin kuburan Cina, Bang. Kuburan Cina. Itu nggak ada firasat apa-apa sih sebelumnya, saya ke sana juga masih sore lah, masih terang. Nah, begitu sampai sana udah rame. Udah banyak keluarganya kan yang pada ngelayat segala macem. Nah, terus saya ke sana, saya berdoa lah, ngucapin bela sungkawa segala macem. Habis itu udah kita pulang. Pulang saya pamit sama si yang punya rumah, pamit sama bapak saya juga, terus kita pulang tuh. Nah, dalam perjalanan pulang, begitu ngelewatin si kuburan Cina ini, itu leher saya sebelah sini terasa sakit. Saya terasa sakit kayak berasa dicakar gitu, Bang. Kan saya yang nyetir ya, bapak saya di belakang. Terus, aduh kenapa nih leher? Tapi udahlah, namanya lagi di jalan, saya takutnya kan mengganggu konsentrasi. Udah saya jalannya pulang. Nah, sampai di rumah, saya mandi, kok makin perih nih. Pas saya kena sabun, perih. Pas lagi mandi. Duh, ini apaan ya? Udahlah, saya mandi biasa. Selesai mandi, saya cek di cermin, ternyata ada bekas cakaran 2. Oh, di belakang sini? Di sini, iya. Wah, saya bingung tuh. Ini kenapa ini? Saya foto. Nah, itu fotonya ada tuh, saya kirim ke Bang Badru juga. Terus? Ya itu aneh banget. Jadi saya juga bingung, ini kenapa kok bisa ada bekas cakaran ini gitu. Apa dari sana, dari si kelenteng itu, atau dari kuburan itu ada yang nyakar saya, atau dari rumah ini. Saya nggak ngerti dah itu gimana. Jadi saya juga bingung, saya tanya bapak saya, Pak tadi lihat nggak ini kenapa gitu. Enggak ngeliat, bapak saya di belakang kan, dibonceng. Tapi dia nggak ngelihat ada yang aneh selama perjalanan itu. Tapi sebelum berangkat ini udah perih? Enggak. Oh, aman, normal aja. Normal aja. Nah itu sepanjang perjalanan pulang, pas tepat lewat kuburan Cina itu tuh baru berasa kayak digores gitu, perih. Nyampe rumah mandi, makin terasa tuh kena sabun, perih banget. Pas saya bercermin baru kelihatan, wah ternyata ada bekas cakaran gitu. Itu aneh sih menurut saya, Bang. Nah terus abis itu beberapa hari kemudian, Bang, ada kejadian yang mulai menurut saya ini udah sangat nggak wajar dan harus ditanganin cepet-cepet. Kalau sebelumnya kan kejadian itu cuma penampakan, suara-suara seperti itu kan. Nah kalau yang ini mulai ke fisik, Bang. Nah jadi kan kalau yang pertama itu tadi cakaran, nah ini mulai menimpa ibu saya. Ibu saya kan udah lansia, Bang, udah sering sakit-sakitan, kasihan. Nah suatu hari kita lagi kumpul nih malam-malam, lagi nonton TV bertiga di ruang tamu. Sekitar jam 9:30 malam waktu itu, Bang. Nah, terus ibu saya pamit mau ke toilet, mau kencing. Nah ke toilet kencing, agak lama tuh, Bang, di kamar mandi. Saya berdua sama bapak saya masih nonton TV. Tiba-tiba ibu saya ngejerit-jerit, kakiku gitu. Wah apa nih? Buru-buru kita lari kan ke kamar mandi, dobrak pintu, jeger. Ibu saya ternyata nggak bisa berdiri di dalam kamar mandi itu. Katanya ada yang pegang kaki dia. Wah, dipegang? Gitu. Iya, cuma nggak kelihatan, Bang. Tapi ibu saya berasa dicengkram tuh kakinya dua-duanya. Nggak bisa bergerak, Bang. Gimana nih kakiku, ada yang pegang. Nangis-nangis ibu saya di kamar mandi. Saya sama bapak saya langsung tolongin ibu. Kita angkat keluar dari kamar mandi. Dan anehnya, Bang, pas kita bopong ibu saya keluar kamar mandi itu badannya berat banget, Bang. Kayak bukan ngangkat satu orang, berat banget. Berdua kita setengah mati tuh mindahin ibu saya dari kamar mandi ke kamar tengah yang di depan dapur itu. Kita bawalah ke situ. Pas dibawa, kakiku kenapa ini nggak bisa bergerak. Saya lihat kakinya ada merah-merah, Bang, di pergelangan kakinya. Ada merah-merah 2. Wah, beneran nih. Kenapa nih? Saya baca doa lah sebisa saya. Saya kan Kristen, Bang ya. Jadi saya doain lah secara Kristen. Saya tumpang tangan tuh di kakinya. Nah, waktu saya doain itu pindah, Bang, sakitnya ke leher. Oh, dari sini pindah ke leher? Iya, pindah ke leher. Langsung nggak bisa napas gitu ya ibu saya. Aduh, nggak bisa napas, leherku dicekek, kata ibu saya gitu kan. Aduh, saya pindahin lagi, saya doain lagi di lehernya ini. Pindah lagi ke tangan, Bang. Pindah ke tangan. Nah, ini aneh banget nih, Bang. Waktu pindah ke tangan, itu tangannya bergerak sendiri ke arah kamar belakang, kayak ditarik, Bang, set gitu. Jadi ibu saya kayak mau diseret ke kamar belakang yang ada jejak kaki itu, Bang. Tanganku ditarik, kata ibu saya kan.
saya pegangin, bapak saya pegangin kakinya, saya pegangin tangannya. Saya doa lah sebisa saya kan. Oh, saya doain, udah tuh akhirnya berhasil kelepas udah ibu saya udah lemes nggak karuan. Nah, ketika ibu saya udah lemes nggak karuan kayak begitu, saya cekkan badannya kan. Saya cek badannya, ternyata di perutnya ini ada bekas bibir bang. Ada bekas bibir, bentuk bibir gitu bang. Di kulitnya? Iya, di perutnya, di sebelah pusarnya itu ada bekas bibir warna biru. Warna biru itu aneh. Ini apaan nih kata saya gitu. Terus mama saya kesakitan. Aduh sakit. Wah apaan nih, aneh nih. Udah aneh kan. Udah saya coba tenangin, saya minumin air, saya bacain doa. Nah habis itu udah tuh keadaan kembali tenang seperti biasa. Nah besoknya bang kejadian lagi. Kakinya dipegang lagi ibu saya. Tapi bukan di kamar mandi, di dapur. Lagi masak, terus kakinya tuh kayak dipegang lagi. Kayak dicengkram, terus dia nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak lah sama sekali. Akhirnya kita bopong lagi. Kejadiannya persis sama kayak yang di hari sebelumnya. Kita bawa lagi ke kamar berat, doain, pindah lagi bang. Didoain di kaki, pindah ke leher. Didoain di leher, pindah ke tangan. Kayak bergerak nggak tahu sesuatu apa itu yang ada di badannya. Bergerak terus. Wah ibu saya pokoknya udah kewalahan, udah nggak bisa berkata-kata lagi, dia udah lemes, udah selemes-lemesnya. Nah dari situ saya berpikir ini udah nggak bisa tinggal diam nih kayak gini. Pas di hari ketiga nih bang, itu bekas bibir yang ada di perut ibu itu tiba-tiba membesar bang, makin besar dan bentuknya tuh menghitam bulat gitu bang. Nah, saya langsung ambil HP tuh, saya foto. Karena posisinya ibu saya tuh udah makin kesakitan. Ini bekas yang hitam itu tuh sakit banget katanya. Saya foto, saya kirim ke teman gereja saya. Saya minta tolong lah sama mereka. Karena waktu dulu bang, ini mundur lagi ke belakang, waktu saya pindah ke rumah itu memang nggak ada syukuran bang. Biasanya nih kalau orang Kristen, kalau pindah ke rumah baru, itu kita ngadain kebaktian syukur. Nyanyi-nyanyi, baca ayat kayak gitu. Nah ini enggak. Kayak Islam berarti ada syukurannya juga. Iya kayak gitu. Nah ini enggak, kita langsung tempatin aja kan. Nah saya berpikir, apa karena itu ya? Saya coba hubungin teman gereja saya. Saya telepon, halo bro, bisa nggak minta tolong? Nih di rumah gue lagi ada kejadian kayak gini-gini nih, saya ceritain. Nah bisa nggak si Pak ini, kebetulan waktu itu di gereja saya sedang kekosongan pendeta. Karena adanya calon pendeta waktu itu bang. Tapi si calon pendeta ini, dia punya kayak karunia untuk hal-hal goib gitu lah bang. Gitu. Nah saya bilang, bisa nggak si bapak ini datang ke rumah untuk bikin kebaktian syukur? Oh ya coba deh saya tanyain dulu kata teman saya. Nah, terus singkat cerita ternyata nggak bisa malam itu. Bisanya hari Minggu setelah kebaktian sore. Nah karena kelamaan kan bang, saya udah kalut banget tuh, udah nggak bisa berpikir lurus. Iya udah khawatir lah. Iya udah khawatir banget. Kayak gitu, Nah, terus saya hubungin salah satu kenalan dari kerabat saya, itu dia emang paranormal bang. Paranormal dia bisa urusan hal-hal goib seperti inilah. Nah, terus saya minta tolong sama dia, bisa nggak nih tolongin mama karena perutnya ada bekas bibir dan itu sakit banget, udah sering, udah makin parah. Oh ya bisa. Nah kebetulan si paranormal ini bisa datangnya juga di hari Minggu bang. Di hari Minggu bareng sama si orang gereja. Tapi orang gereja bisanya malam, kalau dia sebelum maghrib bisa. Jadi yang duluan adalah si paranormal ini nih datang. Nah terus hari Minggu lah nih bang, datanglah si paranormal ini. Berapa orang datang dia? Cuma sendiri. Oh sendiri. Cewek. Nah terus dia datang, dia terawang kan rumah saya, dilihat ibu saya posisinya, wah ini parah ini katanya, bisa membahayakan keselamatan. Yaudah kita bikin pengusiran aja ya sekarang ya. Ya saya suruh nyiapin beras bang, beras, bawang putih, sama air mineral. Terus beras itu ditaruh di piring, bawang putihnya ditaruh di atas. Nah, terus diterawang lah sama dia. Kata dia, ini ada satu sosok yang sangat jahat katanya. Dan dia ada di kamar paling belakang. Kamar yang ada jejak kaki itu bang. Yang tempat saya syuting pertama tuh. Nah, itu di situ ada sosok hitam besar katanya. Sosok hitam besar dan dia sudah lama di situ.
Nah terus yang kedua ada sosok kuntilanak di dapur. Ini sosok yang sering menyerupai siluet hitam katanya. Yang sering saya lihat tuh dulu. Nah yang ketiga ada sosok anak kecil umur 8 tahun. Dia ada di ruang tamu. Di ruang tamu dan suka bermain ke pohon nangka yang di depan rumah. Nah itu anak kecil ini nih yang sering nginjek-nginjek dipan bambu. Oh, yang bunyi krek. Iya, itu. Gila ya. Nah terus udah kan, udah dijelasin, ya udah kita siapin ritual. Saya siapin kamera dong. Saya rekam tuh kejadiannya. Saya rekam. Baru pertama nih masuk ke ambang pintu yang kamar belakang si dukun ini. Itu dia diserang tuh. Mau mental. Nyerang dia. Dia iniin lagi. Dia bimbing tuh si roh jahat itu untuk masuk ke dalam botol. Masuk ke dalam botol, terjadi perlawanan lah bang di situ. Pokoknya dia bergumul lah berdua di situ. Sampai akhirnya tuh setan bisa dimasukin ke botol. Dan sebelum masuk botol itu juga dia minta bantuan saya. Untuk masukin. Karena yang bisa masukin itu harus dari keluarga yang tinggal di situ. Gitu. Jadi dia minta, Tony tangannya mana? Saya kasih tangan saya kan. Nah, tuh setan ditaruh di tangan saya genggam, masukin ke botol. Plok. Udah, habis itu saya suruh berdoa dengan sesuai agama saya tuh. Udah kan, udah masuk ke botol. Terus berhasil nih sosok hitam ini dimasukin ke situ. Dan yang dua, yang kuntilanak sama yang anak kecil itu diusir keluar. Gitu. Jadi pintu depan tuh suruh dibuka. Iya. Terus disuruh keluar. Nah ini rekamannya ada bang. Oke, pas proses pengusiran itu? Ada. Iya, nanti bisa dilihat. Nah terus setelah pengusiran itu si sosok hitam ini udah masuk ke botol. Saya dikasih bekal beras. Beras yang tadi disediakan itu dimasukin ke plastik. Dan saya suruh simpan itu sebagai penangkal supaya roh jahat itu nggak balik lagi bang. Saya suruh taruh di ambang pintu di kusen kamar belakang tempat sarangnya dia. Saya gantung di situ dan katanya ini setelah 20 hari harus kamu buang ke air yang mengalir sebelum zuhur, sebelum jam 12 siang. Kenapa begitu kata saya? Udah pokoknya ikutin aja itu supaya dia nggak balik lagi. Gitu. Oh iya udah oke. Nah setelah itu si paranormal ini pulang kan, udah tenang nih situasi, ibu saya juga udah didoain, udah dipagerin lah istilahnya. Terus perutnya gimana tuh kondisinya setelah digituin? Udah tenang, tapi bekasnya masih ada. Iya. Masih ada. Nah nggak lama, sekitar jam 8 malam ya, orang gereja datang setelah dukun itu pulang. Iya. Orang gereja datang, rombongan kalau nggak salah ada 5 orang. Teman-teman saya sama si calon pendeta datang. Nah, terus dia lihat nih rumah saya. Wah, gimana Ton? Ya Pak, ini saya ceritain lah kejadiannya. Tapi sayangnya saya tadi udah terlanjur panggil dukun paranormal. Nah itu kan sebenarnya kalau menurut ajaran Kristen ya nggak boleh bang. Gitu. Kita percaya sama dukun. Kalau mau ngusir gituan ya udah langsung aja ke Tuhan langsung. Nah terus saya ceritain ini saya dikasih penangkal nih di kusen pintu. Ini gimana nih? Oh gitu ya udah terlanjur ya. Ya udah nunggu aja 20 hari kalau ada apa-apa nanti panggil saya lagi. Sekarang mah kita bikin ini aja lah, kebaktian syukur gitu. Emang apa yang dibilang dukun itu? Ini sarangnya ada di kamar belakang. Oh gitu. Tapi udah diusir tadi, udah dimasukin ke botol. Oh gitu, syukurlah. Coba saya cek ya katanya. Dia pegang lah itu tembok di kamar belakang. Ternyata pas dipegang tuh kayak nyetrum bang. Dia kaget. Wah masih ada Ton. Kata dia gitu, kata calon pendeta ini. Iya. Karena dia kan punya karunia lebih kan. Umur berapa itu calon pendetanya bang? Masih muda, masih saat itu sekitar 26 apa 25. Oke. Nah terus, wah ini masih ada Ton. Masih ada ya? Aduh gimana dong? Ya udah kita bikin kebaktian syukur aja, kebaktian syukur ya. Ya udah tuh kita nyanyi-nyanyi di situ sekeluarga bareng teman-teman saya juga. Nah setelah kebaktian syukur itu hati saya tuh kayak resah bang. Resah gimana nih maksudnya? Resah kayak ngerasa, aduh ini dosa nggak ya kalau saya pakai dukun, pakai penangkal ini. Iya, kepikiran gelisah gitu lah ya. Besoknya itu kan sebenarnya kan harus nunggu 20 hari ya buat buang si penangkalnya ini sebelum zuhur. Tapi saya memutuskan besoknya sehari kemudian saya buang gitu. Saya nggak nunggu-nunggu lagi tuh bang. Saya buang ke
sungai yang airnya mengalir. Nggak jauh dari rumah sih. Saya buang tuh. Saya doain dulu. Saya buang. Nah setelah itu terornya makin jadi bang. Oh, gimana tuh terornya? Ya jadi ibu saya pertama perutnya itu sudah mulai menghilang yang bekas hitam-hitamnya itu. Tapi mulai muncul-muncul lagi tuh penampakan-penampakan yang lain. Nah suatu malam bapak saya lagi tidur nih di ruang tamu. Pas lagi tidur di ruang tamu, tiba-tiba sekitar jam 2 malam dia kebangun. Dia kebangun lihat di depan TV. Jadi di ruang tamu itu ada TV bang. Itu ada pocong. Nah dia pertama lihat sosoknya seperti orang. Tapi pas diamat-amatin ada ininya nih, iketannya itu. Tapi aneh bang, pocongnya itu nggak kayak yang sering digambarkan di film-film atau orang-orang ceritain ya. Pocongnya ini bukan kain putih, tapi kainnya kain jarik warna biru. Ada motif-motifnya gitu. Gitu yang bapak saya lihat. Bapak saya kaget kan lihat, apaan nih? Pas dia noleh ke sini, ternyata di sebelahnya itu juga ada yang berdiri. Tapi nggak tahu apa. Pas dia lihat di sudut mata, beralih ke sini, itu lari tuh sosok itu ke belakang. Terus bapak saya beralih ke depan lagi melihat si pocong tadi udah nggak ada. Terus setelah si calon pendeta pulang itu kan saya masih komunikasi kan. Nah terus saya disaranin untuk nyetel lagu-lagu rohani bang di rumah. Supaya ada suasana yang lebih positif lah. Nah terus saya setelkan lagu rohani tuh. Saya kencengin volumenya. Nah tiba-tiba pas saya lagi fokus sambil nyanyi itu lagu rohani di samping ibu saya yang lagi terbaring lemah. Itu kepala saya ada yang noyor bang. Kenceng, gitu. Aduh. Saya tengok-tengok siapa nih gitu. Tapi nggak ada. Tapi berasa banget bang ditoyor. Berasa ditoyor, kenceng banget. Nah terus udah saya cuekin kan, saya nyanyi lagi, ditoyor lagi bang yang kedua, begini makin kenceng. Wah kata saya aneh banget nih. Nah nggak lama, karena saya kesel kan, saya kencengin lagi tuh volume, saya kencengin, kayaknya nggak seneng bang. Terus dia ngegeram, ada suara di telinga kanan saya, wah kayak gitu. Aduh. Nah terus saya nggak cerita ke ibu saya karena ibu saya lagi lemah, takutnya saya ceritain makin takut kan, makin lemah gitu. Terus udah saya pindah ke ruangan yang lain, saya ke ruang tengah, terus saya coba tantangin tuh bang, lu kalau berani tunjukin lu, jangan begitu aja, jangan noyor kepala orang tapi nggak kelihatan, saya gituin. Wah, abis saya ngomong kayak gitu, kepala saya dipegang bang, begini nih. Itu yang saya rasa ya, emang nggak kelihatan, tapi yang saya rasa itu tangan gede, jarinya panjang sampai ke jidat saya gini nih. Waduh. Itu dicengkram saya gini. Saya sampai nggak bisa bergerak bang, nggak bisa bergerak tuh sakit kepala saya tuh. Wah udah tuh saya doa dalam hati, refleks saya teriak dong. Saya teriak, aduh sakit. Bapak saya keluar, kaget dia. Ada apaan Ton? Nah, abis bapak saya keluar itu tangan itu udah langsung hilang gitu bang. Gitu. Jadi ya bapak saya nyelamatin saya saat itu. Wah gila nih, parah menurut saya sih. Udah sampai bisa megang kepala saya seperti itu. Itu bang Tony berasanya kayak di tangan begini atau kayak di gini? Dipegang bang. Pegang jari gitu ya berasanya ya? Iya. Jadi tuh jari ibaratnya kayak megang bola tenis gitu lah. Diremes gini nih. Gede. Saya berasanya itu tangan gede banget. Jari-jarinya panjang. Gitu. Nah setelah itu bang, saya hubungin lagi kan orang gereja. Ini masih kejadian nih seperti ini nih, gimana nih? Oh yaudah kita panggil aja deh pendeta. Jadi ini bukan si calon pendeta nih bang, beda lagi. Tapi pendeta yang benar-benar pendeta. Nah dia datang terus dia kasih nasihat ke saya. Ini kalau kejadian seperti ini mungkin karena rumah ini udah lama kosong dan gak ada ibadah di sini gitu. Terus udah gini aja, kamu coba ngepel seluruh rumah ini pakai air garam. Tapi garamnya harus garam krosok, garam yang gede-gede tuh bang. Kayak garam kasar bukan? Iya garam kasar. Iya. Garam kasar. Nah sambil kamu ngepel, kamu doa Bapa Kami sekeliling rumah tuh sambil ngepel. Ya, habis itu mudah-mudahan udah nggak ada lagi deh kayak gitu kejadian seperti itu. Ya udah dong, saya ikutin, saya beli garam kasar itu.
Terus saya ngepel sama bapak saya tuh berdua. Bapak ngepel ruangan depan, saya ngepel ruangan belakang. Saya ngepel sambil doa bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Gitu. Nggak ada apa-apa bang, emang. Tapi sebelum saya ngepel, itu sempat dimeterai bang. Maksudnya dikasih tanda salib di setiap pintu yang ada di rumah itu bang. Sama si pendeta. Dan itu disebutnya dengan minyak urapan. Jadi minyak urapan ini bisa pakai olive oil, minyak zaitun, atau minyak apapun yang masih bersih. Minyak sayur pun bisa. Karena di rumah saya waktu itu nggak ada olive oil, pakai minyak goreng. Minyak goreng yang belum dipakai bang. Itu abang ngepelnya jam berapa tuh? Itu malam bang, sekitar jam 8. Oh jam 8-an. Jadi sama si pendeta nih sebelum saya ngepel, saya suruh cari minyak tuh. Dapatlah minyak sayur. Didoain, dikudusin minyaknya, terus dioles. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib di setiap pintu kamar. Kamar belakang yang tempat sosok hitam besar, kamar tengah, kamar ibu saya, kamar mandi, sama kamar depan, dan pintu depan, pintu utama. Tujuannya apa? Biar kalau ada sosok itu balik lagi nggak bisa masuk bang. Gitu. Dan itu ada fotonya sih, saya udah sempat kirim. Jadi kayak dipagerin gitu ya? Iya. Kalau kita istilahnya kayak disucikan, dimeterai lah. Oke. Gitu. Nah, tapi ternyata setelah dimeterai pun itu masih ada gangguan-gangguan bang. Memang tidak sebanyak dulu, tapi gangguannya lumayan lah, lumayan sering terjadi. Nah, terus saya coba cari bantuan lain nih. Nah, saya cobalah buka Instagram. Waktu itu ada satu sosok pendeta influencer juga di YouTube sama di Instagram. Dan dia sedang pelayanan di daerah dekat rumah. Nah, terus saya coba DM lah ke dia. Shalom Pak. Saya ceritain tuh kejadian di rumah seperti apa dan saya minta tolong sama dia. Minta tolong bisa nggak datang ke rumah nih? Kan kebetulan Bapak lagi pelayanan deket dengan rumah saya. Untuk bersihin rumah saya. Nah, tapi si pendeta itu nggak bisa karena ada jadwal lain. Dia bilang, ini aja kamu hubungin kontak kenalan saya nih. Dia salah satu jemaat di sebuah gereja di Jakarta yang biasa menangani kasus okultisme. Gitu. Saya dikasih kontaknya, nah saya hubungin lah. Saya hubungin bapak ini, saya ceritain semuanya. Oke, kata dia. Saya lihat ya, coba difotoin rumahnya gitu. Ibu saya juga difotoin. Saya lihat, wah ini orang bener nggak ya? Saya masih ragu tuh sebenarnya. Oh jadi jarak jauh gini nih? Jarak jauh. Kita nggak tatap muka. Dia di Jakarta, saya kan di Tangerang waktu itu kan. Nah, terus menurut penerawangan si bapak ini, wah itu emang rumah saya dikuasain sama roh jahat karena sudah lama bang kosongnya, udah belasan tahun. Jadi itu rumah udah kosong lama belasan tahun. Dan dulu riwayatnya menurut dia rumah saya itu tuh penghuni sebelumnya udah lama banget dia sering berdukun. Jadi kayak ngilmu bang. Nah ritualnya itu dilakukan di kamar yang paling belakang yang ada jejak kaki tadi. Yang ada sosok hitam. Nah, ternyata menurut dia si orang ini waktu melakukan ritual, dia kan punya pegangan jin kan mungkin ya disebutnya, sosok hitam itu. Nah, si jin ini ketika sudah tidak dipakai lagi dibuang gitu aja bang, ditinggalin. Oh, dicampakkan ya. Iya, dicampakkan. Jadi dia tinggal di rumah itu menetap. Nah, makanya ketika saya, bapak saya, ibu saya pindah ke situ, kayak nggak suka, ada yang nempatin, berusaha diusir. Nah, dari situlah mulai terkuak tuh misterinya selama ini. Dan saya tanya-tanya tetangga juga. Nah, barulah cerita tetangga, katanya di rumah itu nggak ada yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun bang. Kecuali tinggal di rumah itu. Iya, kecuali keluarga saya. Udah lewat tuh setahun. Gitu. Oh gitu ternyata. Pantesan kenapa itu kan rumah sebenarnya sedang dijual bang. Nggak laku-laku bang. Terus pas saya tanya bisa dikontrak kok langsung dikasih gitu. Kayaknya serba mudah waktu itu. Ternyata saya baru tahu ada misterinya di situ. Nah, terus ada satu lagi bang yang saya lupa ceritain ya bang. Apa? Jadi saya sempat dimimpiin. Waktu kejadian setelah tidak lama ya setelah ibu saya ada bekas bibir di perutnya itu. Itu saya mimpi ketemu macan tutul. Macan tutul di halaman rumah bang. Jadi kan di pintu depan rumah saya itu ada kayak pintu lapis, pintu kawat ya.
pintu kawat gitu. Dan dia berusaha masuk, dan itu macan tutulnya gede banget bang, segede kuda. Berusaha masuk ke rumah. Iya. Dan itu pintu kawat dihancurin sama dia dengan satu cakaran. Prak, dia masuk. Saya coba usir nggak bisa kan, karena gede banget. Wah, saya panik banget. Terus saya kebangun. Nah, akhirnya pas saya kebangun, itu saya cerita sama ibu saya kan. Saya cerita sama ibu saya, "Mah, semalam Tony mimpi ngeliat ini nih, apa macan tutul gede banget, segede kuda mah. Dari teras, terus ngerusak pintu depan tuh, masuk ke dalam. Mau dicegah nggak bisa karena gede banget kan. Ah, nggak tahu tuh maksudnya apa tuh mimpi." Ibu saya cerita, "Wah, jangan-jangan itu ya yang mama lihat kemarin." Gitu. "Mama emang lihat apa?" Saya tanya gitu kan. Terus kata mama saya, "Ya, mama ngelihat cewek, ibu-ibu pakai hijab, pakai daster coklat, tapi motifnya kayak macan tutul, titik-titik gitu bang. Dan itu lewat di depan kamar. Jadi mama lagi tiduran nih, dia lewat, terus berhenti persis di depan pintu, kan pintunya dibuka. Berhenti depan pintu, terus noleh ke arah mama. Habis itu mama kaget kan, karena saking syoknya nggak bisa ngapa-ngapain tuh, mama cuma ngeliat aja gini. Nah terus udah tuh dia melintas lagi. Dan di rumah itu kan cuma kita bertiga bang, dan perempuan cuma ibu saya. Itu siapa itu pertanyaannya? Ada di dalam rumah. Sementara kita nggak ada tamu saat itu. Wah udah tuh, saya langsung ambil kesimpulan, jangan-jangan ini sosok yang sama nih. Cuman saya ngelihatnya di mimpi itu macan tutul. Oh ya udah. Nah saya konsultasi kan ke orang yang dikenalin dari si pendeta tadi tuh. Saya konsultasi, ini maksudnya apa ya Pak? Oh itu tuh perwujudan manifestasi dari dukun yang dulu pernah tinggal di situ katanya. Jadi dia itu dulu emang sosoknya ibu-ibu, berhijab juga. Dan waktu kamu lihat penampakan si ininya apa, macan tutulnya, yaitu sosok jinnya yang dia pakai katanya. Seperti itu. Dan dia tuh masih ada ternyata di situ. Gitu bang. Jadi penunggu rumah itu ya? Iya. Nah terus akhirnya ya udah kita berserah lah, minta tolong sama si bapak ini. Ya udah dibantuin sama dia, didoain dari jauh. Sama dia ternyata punya tim bang, punya tim apa supernatural gitu. Jadi untuk melayani orang-orang yang kena kasus okultisme, kena kasus disantet lah, diguna-guna atau rumah berhantu. Nah itu mereka yang urus. Nah dibawalah kasus ini sama timnya dia, didoain dari jarak jauh, dan puji Tuhan bang, aman setelah itu. Aman. Iya berangsur-angsur pulih lah. Sebenarnya masih ada beberapa kayak suara-suara tuh masih ada, cuman gangguan fisik tuh udah nggak ada sama sekali. Dan bekas di perut ibu saya tuh udah hilang sama sekali akhirnya. Nah udah setelah kejadian itu saya memutuskan berunding lagi sama bapak saya, gimana nih, mau kita terusin nggak di sini? Gitu. Udahlah janganlah, kasihan mama gitu kan, sakit-sakitan terus. Ya udah kita cari rumah lagi yuk. Ya udah saya cari rumah lagi, masih di sekitaran Tangerang juga bang. Dan akhirnya dapet tuh rumah lumayan gede di dalam perumahan tapi, dan puji Tuhan cocok buat kita tinggal sampai sekarang. Sampai sekarang nih? Iya. Jadi sekarang tuh udah lebih aman lah daripada yang rumah yang dulu. Iya. Itu rumah yang dulu berapa tahun akhirnya ngontrak ke situ bang? Itu sekitaran setahun setengah lah bang. Oh setahun setengahan ya. Berarti abang paling lama katanya di situ? Iya, karena tetangga tadi itu. Iya, sebelumnya nggak ada yang sampai 1 tahun. Gitu pindah. Gila ya. Nah nih bang Tony, tadi kan bapak sama ibu kan sempat diganggu juga tadi sama sosok yang selain kembarin bang Tony sama sosok cewek. Kalau ibu pernah gak bang ngelihat sosok yang lain di rumah itu pada waktu itu? Nggak pernah sih bang. Cuman 2 itu aja tuh yang paling sering, yang sering niru-niru wujud saya, sama yang perempuan bermotif tutul itu dasternya. Dan kalau tetangga sebelah nih bang, abang sempat diskusi gak sama dia? Mungkin ngobrol-ngobrol, gibahin misteri gitu kan? Dia tetangga sebelah pernah ngalamin kejadian horor juga gak? Kalau tetangga sih nggak terlalu banyak cerita ya di sini ya. Saya nggak tahu ya, mungkin tahu cuman nggak pengen kitanya takut gitu. Jadi kan karena kan emang waktu pindah ke sana itu sepi lingkungannya bang. Jadi tetangga tuh pasti ngarepin supaya lebih rame kan di situ. Nah saya tahunya pas ibu saya lagi belanja di tukang sayur, cerita-cerita gitu. Wah ibu bisa ini ya, bisa lama ya di sini gitu. Emang kenapa bu? Di situ kan ada yang item-item katanya. Item-item ya. Karena penghuni sebelumnya pernah cerita katanya,
ada yang hitam gede di belakang gitu. Oh. Kayak gitu. Nah, barulah kita tahu, oh ternyata ada misterinya nih rumah ini. Iya, iya. Mungkin karena udah lama kosong kali ya. Iya. Dan tadi abang bilang sebelumnya ditempatin sama dukun, ya Iya. paranormal gitu ya. Dan itu kita nggak tahu sih sebenarnya dia dukun atau bukan. Karena kalau dari yang dilihat orang-orang mungkin orang biasa aja. Cuman dia melakukan ritual tertentu di kamar belakang itu tanpa sepengetahuan orang lain. Iya, iya. Itu menurut penerawangan si orang yang nolongin saya. Nah, terus ditinggal di rumah itu waktu itu, Bang. Pernah gak, Bang? Bang Tony atau ibu atau bapak pernah kesurupan? Kesurupan sih enggak ya. Enggak ya. Tapi kalau mengalami gangguan yang aneh-aneh tuh ibu saya paling sering. Karena ibu saya paling lemah. Sekarang nih, tinggal di rumah yang baru ya, Bang ya. Di daerah Tangerang juga tadi ya. Sempat ngalamin kejadian juga, Bang. Horor-horor di perumahan situ. Enggak sih, aman-aman aja. Aman ya. Rame, Bang, lingkungannya. Lumayan. Nah, lumayan ya. Iya. Nah, terus tadi kan di abang cerita sempat ada abang ya. Iya. Abangnya Bang Tony nih. Yang ngelihat pertama kali jejak kaki itu abang saya. Tadi kan abang bilang tinggal di rumah bertiga. Nah, ini abangnya Abang Tony kemana nih? Itu udah pisah rumah semua, udah menikah. Oh, udah nikah. Udah berkeluarga. Iya, ya tinggal sendiri lah sama keluarganya di sana. Oh, gitu. Berarti selama kejadian ini di rumah yang kemarin itu dia nggak ada tuh di rumah. Maksudnya cuman pulang pergi aja gitu. Iya, dia tuh paling singgah sebulan sekali. Kayak gitu sih. Iya, iya. Karena udah berkeluarga ya. Iya, dan beda kota juga. Oh, beda kota. Iya, di Kota Jakarta. mana? Oh, Jakarta. Jakarta, Tangerang lumayan lah ya. Iya, lumayan jauh lah. Harus mendaki gunung, melewati Mendaki samudra. Oke, padahal mah sebelah ya. Oke, Sob. Mungkin suka nih kisah pengalaman yang dalam sama Bang Tony. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, mungkin setiap rumah adalah ya penghuninya karena kita hidup berdampingan nih sama mereka, ya beda alam. Ya masing-masing perkuat iman dan jangan lupa baca doa dan ya rumah jadikan surga istanamu ya kan selama di dunia karena di rumah itu tempat kita istirahat, tempat kita ibadah, tempat kita bersama keluarga. Jadi jadikan suasana rumah itu adem ayem tentram ya gitu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Tony ya. Ya, sama-sama. Mau nanya nih Bang, kalau misalkan nanti nih orang Amerika atau orang Cina kan lagi rame nih ya perang dagang ya. Terus tiba-tiba Bang Tony dapat tawaran, Pak Tony mau gak dikasih rumah nih, tapi di planet Jupiter mau? Planet Jupiter. Kalau ada oksigennya sih nggak apa-apa. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.